Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kak Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sad Ghost. Cerita ini ditulis oleh Nanawa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sad Ghost. Pagi ini seorang murid perempuan berlarian terburu-buru pergi ke sekolah karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.30. Namanya Agnes, tapi bukan Agnes Monica, melainkan Agnes Elvara. Gadis cantik yang baru duduk di bangku sekolah menengah atas ini mempunyai kelebihan yang belum tentu orang lain punya. Ia bisa melihat makhluk tak kasat mata, juga bisa melihat masa lalu sebelumnya, tetapi tidak bisa melihat kematian. Karena kematian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kini gadis itu sudah sampai di depan gerbang sekolah, namun wajahnya resah karena pintu gerbang sudah ditutup rapat. Ya, aku telat. Tiba-tiba saja pengendara motor yang motornya mempunyai suara berisik itu berhenti tepat di hadapan Agnes. Dia Kevin Galuh Fernando Subasta Mahatara. Ya, namanya memang sepanjang itu. Maklum, ketika hamil ibunya terlalu banyak membaca Google dengan judul rekomen nama bayi laki-laki yang lucu. Alhasil semua nama yang menurutnya bagus dari hasil pencarian Google diborong dan dipakai langsung untuk Kevin. Sebut saja Kevin, bocah nakal pemilik motor Vespa itu sangat menjengkelkan. Bukan masalah tidak bisa membawa mobil atau tidak mampu orang tuanya membelikan mobil, tapi Kevin ini anak komunitas Vespa Club. Jadi setiap harinya ia pergi ke sekolah memakai Vespa. Biarpun begitu, gadis-gadis lain tetap mengaguminya karena sejak orok Kevin sudah ada bakat fuckboy. Baru pertama kali bertemu dengan Agnes, tapi wajahnya sudah merong saja seperti kucingnya ekornya tidak sengaja keinjak. Ngapain lu liatin gue kayak gitu? Aku ngeliatin kamu. Kalau dipikir-pikir Kevin memang tampan, tapi sayang sekali pria itu galak luar biasa. Anjay, ada cogan mana cakep banget pula. Sayang banget naik motor tua. Demi si Boots dijodohin sama Karos. Aku yakin tuh cowok bakalan digerumungin ciwi-ciwi. Kapan si Boots dijodohin sama Karos? Kok aku gak tahu? Kudet kamu udah lama kali, tapi perbedaan umur membuat mereka tidak bisa bersama. Anjay, bahasa kamu berat kayak Dylan tahun 90-an. Itu adalah komentar dari hantu-hantu yang saat ini mengintip di balik gerbang sekolah. Tentu saja Agnes bisa mendengarnya, tapi ia pura-pura tidak tahu dengan keberadaan mereka agar mereka tidak merasakan pikiran Agnes. Pak, woi Pak Satpam, bukain pintunya buruan. Galak banget sih tuh cowok, kayak beruang lagi dehidrasi. Biar kata galak, lu demen kan? Agnes menoleh ke arah sampingnya. Rupanya yang muncul itu Yokaki, hantu laki-laki yang berasal dari Jepang. Tentu saja hantu itu sudah menemani Agnes sejak Agnes lahir ke dunia. Mana mungkin aku suka dengan pria seperti beruang ngamuk. Seketika Kevin menoleh. Ia menampilkan ekspresi yang luar biasa kesal. Apa lu bilang? Aku bilang apa emang? Lu ngatain gue beruang ngamuk? Enggak. Aku itu tadi lagi make-make temanku di WhatsApp. Rupanya kedengeran sama si itu. Maaf ya. Kevin mendengus kesal. Pak Satpam segera membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan Kevin masuk. Sementara saat Agnes mau ikut masuk, tidak diperbolehkan. Loh Pak, saya kan juga mau belajar, kok dia boleh masuk, saya nggak boleh sih? Emang lu siapa Badriah? Gue di sini anak pemilik sekolah SMA Samudra. Lu kan cuma masyarakat jelata doang, paling-paling masuk ke sini karena beasiswa. Sungguh Agnes bersumpah serapah pria itu akan bertemu kuntilanak nanti malam. Lihat saja. Kamu ikut saya ke ruang guru BK, kata Pak Satpam sambil menarik tangan Agnes paksa. Benar-benar hari yang menyebalkan untuk Agnes. Oh, nama dia Kevin. Dia anak pemilik sekolah. Berarti dia adiknya Langit dong. Pantesan cakep. Ya nih, ganteng banget. Pengen rasanya aku milikin.
Jangan ngadi-ngadi, sirik aja gantungan monyet. Jadi setan kok nyebelin. Kamu gak setan, kamu setan, kamu. Yaudah, kita semua adalah setan. Hidup setan, hidup. Lu kan setan udah mati ya. Oh iya, lupa dialognya ganti. Mati setan, mati. Hantu-hantu itu terus-menerus memperhatikan Kevin dan membicarakannya. Bahkan mereka mengikuti Kevin dari belakang secara beramai-ramai. Sementara hantu laki-laki sibuk bermain judi di kuburan belakang sekolah. Biarpun main judi tetaplah aman karena polisi-polisi di dunia gaib sudah pensiun. Akibat keterlambatan, Agnes dihukum berdiri di bawah terik matahari dan berhadapan dengan tiang bendera. Tidak melupakan tangannya harus menunjukkan hormat seraya menghargai bendera merah putih yang berada di hadapannya. Kamu sih naik angkot pakai acara belok ke rumah duda segala. Yuk kaki. Aku gak sengaja naik angkot 02 dan aku gak tahu kalau harus berhenti di rumah Pak Wandi selaku duda terkenal. Bilang aja kamu modus. Aku ini buru-buru, mana mungkin aku sengaja. Pak Wandi memang duda rasa perjaga, sugar daddy yang luar biasa menggoda. Tapi bukan levelan Agnes, lagi pula Agnes ini kan perawan tulen. Tidak akan mau bersanding dengan duda sekalipun setampan Pak Wandi. Kalau nama Wandi di sekitar kampung Autor sih tukang servis payung. Nah kalau nama Wandi di sekitar Kang Slamet sih bapaknya temen Kang Slamet ya. Kalau di kalian apa? Sudahlah, lupakan soal duda itu. Yang jelas saat ini Agnes sedang berada di mode tegang. Karena banyak hantu-hantu dari geng Set Ghost memperhatikannya. Hantu itu terdiri dari suster ngesot, hantu Jepang, pocong-pocong santuy, dan satu lagi rada kalem namanya Mr. Gepeng. Mereka semua memperhatikan Agnes, tapi ada yang lebih menyeramkan daripada mereka, melainkan hantu yang berdiri di atas pohon. Bisa dibilang dia sundel bolong. Hantu itu sepertinya marah pada Agnes, entah karena sedang PMS atau baru putus dengan kekasihnya. Tapi apa hubungannya dengan Agnes? Sampai-sampai ia menatap tajam ke arah Agnes, padahal Agnes tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Guys, kayaknya dia bisa lihat kita deh. Bener tuh, buktinya dia ngelirik ke sini. Ada yang jagain tuh. Wah, ganteng atunya. Kalian ini gibah terus, dilarang Tuhan tahu. Tapi ayolah lanjutkan prestasi gibah kalian. Ya begitulah komentar dari hantu-hantu itu. Mereka semua adalah arwah yang belum bisa kembali ke asalnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan di dunia. Seketika Kevin selaku murid nakal itu menertawakan Agnes sampai terpinggal-pinggal. Wah parah nih, dia ngetawain lu tuh. Gue kasih pelajaran biar dia tahu rasa. Jangan nanti juga kualat. Baru saja Agnes bersumpah serapah dan benar saja Kevin keselak makanan yang ia kunyah. Buru-buru pria itu pergi ke tempat lain dan kini giliran Agnes yang tertawa terbahak-bahak. Hukuman sudah selesai dan Agnes kembali ke kelasnya. Semua orang yang berada di kelas memperhatikan Agnes seperti menganggap Agnes aneh. Padahal kalau dilihat-lihat Agnes ini sangat cantik. Barbie Kumalasari juga lewat, Aurora Ribeiro lewat, Michael Juliet lewat. Jika dia perhatikan wajahnya dengan seksama, ya lumayan lah seperti artis-artis dari luar negeri. Tuh cewek sok kecantikan banget sih, bisik salah satu murid perempuan yang notabene persis cabe-cabean. Agnes hanya memperhatikan saja sambil sesekali meliriknya dan kembali fokus pada pelajaran. Agnes ini murid yang pintar. Dari SD sampai SMP Agnes selalu dijuluki sebagai kutu buku. Untung saja bukan kutu di kepala. Bisa berabe pas kepanasan. Pasti kutu-kutu pada kawin di atas kepala. Ada yang pernah merasakan? Kerjakan bab 13. Tegas Bu Ningsih selaku guru fisika. Tidak rumit untuk Agnes mengerjakannya. Tapi tunggu, pulpennya hilang. Kemana nih? Yuk kaki, kamu jangan jahil. Sontak saja semua murid di kelas, begitupun dengan gurunya, sekaligus menoleh pada Agnes yang berteriak heboh. Bagaimana Agnes tidak berteriak jika pulpen miliknya sedang ditiup-tiup oleh Yokaki sampai tintanya keluar dan berantakan? Siapa Yokaki? Gak ada nama Yokaki di sini. Adanya kaos kaki. Nih, mau nyobain aroma kaos kaki gue? Saudeto selaku orang yang dipilih sebagai ketua kelas di kelas fisika itu.
Kemudian semua murid di kelas tertawa terbahak-bahak. Jelas saja Yokaki kesal karena nama terbaik yang diberikan ibunya dijelek-jelekan oleh manusia seperti Deto, yang notabene tidak tampan, tapi sok tampan. Awas lu Detol, nanti malam gue pastiin pala lu benjol. Kamu ini kenapa Agnes? Tanya Bu Ningsih menekankan setiap perkataannya. Itu Bu, apa ya itu tadi saya... Anu gelo, sinting, kos kumaha dimaksud. Agnes jadi pusing. Apa sih maksud guru itu? Bahasa apakah yang sedang dilontarkan? Bu, kayaknya saya kurang fokus, saya permisi ke kamar mandi. Oh silakan. Kurang fokus minum aqua weh, bukan pergi ke kamar mandi. Mau nyedot WC lu ke kamar mandi? Kamu jangan zolimi Detol. Apa yang kamu lakukan itu benar. Ucap Jalu yang sama bobroknya. Sontak kelas menjadi ramai meledek Agnes habis-habisan. Bu Ningsih menggebrak meja. Seketika semua murid di kelas kembali tenang dan mengerjakan kembali tugas yang diberikan oleh gurunya. Poci keliling sedang memperhatikan Agnes di kelas. Sad girl rupanya dia. Kasihan sekali dianggap tak waras, padahal jelas-jelas ia mempunyai teman hantu. Saat Agnes menuju kamar mandi baru saja sampai pada pintunya, ia langsung mendengar suara yang sangat berisik di dalam sana. Oh, mungkin ada murid lain di dalam toilet. Ucapnya positive thinking seketika Agnes terkejut saat melihat suster ngesot keluar kamar mandi membawa-bawa gayung dan melemparkannya tepat pada kepala sang pocong. Refleks pocong itu mengeluh kesal. Sungguh Agnes melohok tak percaya hantu-hantu itu sedang bermain air di kamar mandi. Woi, jangan kesini, gue lagi berak. Teriak hantu itu di dalam toilet yang entah siapa. Seketika suster ngesot itu menghampiri Agnes dan memperkenalkan diri. Wajahnya tidak begitu menyeramkan, hanya saja jalannya yang ngesot. Tapi mengapa dia ada di sekolah ini? Bukankah suster ngesot harusnya ada di rumah sakit? Aneh sekali. Kamu mau apa? Guys, dia bisa lihat kita. Sontak saja semua hantu itu menghentikan aktivitasnya dan semua menatap Agnes dengan tatapan tajam. Jangan deketin aku. Tenang aja, kita cuma mau memperkenalkan diri. Nama aku Sinta. Kenalin, gue pocong cakep. Nama gue Surya. Aku hantu dari Jepang. Namaku Samsia. Kata hantu yang memang terlihat seperti orang Jepang. Tunggu, kenapa namanya Samsia? Entahlah, mungkin emak bapaknya kebanyakan nonton film Indosiar yang berperan sebagai pembantu. Woi, nama gue Jaka. Teriak hantu yang berada di dalam toilet. Buru-buru hantu bernama Jaka itu keluar dari toilet sambil mengusap perutnya karena lega sudah mengeluarkan poin emas. Jaka itu pocong gemuk yang tubuhnya memang besar, berkumis tipis tapi tidak tampan dan tidak manis. Jadi Sinta, Surya, Samsia dan juga Jaka adalah... Kita ini geng Sad Girls, ucap keempatnya secara bersamaan. Tapi ada satu lagi namanya Otto. Dia itu Mr. Gepeng. Hanya sekedar bayangan hitam kurus tinggi dan dia itu pendiam, kalem. Dia juga termasuk geng kita, tapi jarang gabung karena lagi gencar-gencarnya godain janda kembang di seberang komplek. Cinta, kamu jangan fitnah. Nanti kamu dikutuk jadi batu baru tahu rasa kamu. Sementara Agnes hanya diam saja. Sedari tadi ia melongo tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nama lu siapa? Tiba-tiba Yokaki datang dengan buru-buru mengumpulkan energinya untuk membanting keempat hantu itu. Jangan ganggu teman gue, atau kalian gue kutuk jadi tai. Aduh, pantatku hampir saja nyusap ke WC. Seketika Yokaki terpanas saat pertama kali melihat Samsia. Maafin gue, sini gue bantu. Yokaki mengulurkan tangannya untuk membantu Samsia, namun Samsia malah menolaknya mentah-mentah. Kamu itu datang rusuh. Kita ini gak ganggu teman kamu. Kita ini cuma mau kenalan. Iya kan guys? Jaka, Surya dan juga Sinta mengangguk mantap. Usir dia dari toilet ini. Usir. Usir.
kata Jaka dan Surya bersamaan. Seketika Yokaki menoleh pada Agnes, tetapi rupanya Agnes sudah kabur duluan. Agnes berlari di koridor sekolah yang masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Masalahnya ia syok dengan penampilan hantu-hantu itu. Walaupun mereka tidak sama sekali menimbulkan efek negatif, tapi Agnes masih belum terbiasa. Akibat berlarian terburu-buru, tak sengaja Agnes menabrak tubuh seseorang. Aduh, Mak. Namun seketika ucapannya terhenti saat melihat bahwa yang ada di hadapannya adalah Kevin. Lu lagi, astaga. Bisa sial gue ketemu lu lagi. Kamu pikir aku gak ngerasain sial apa? Aku juga selalu sial setiap kali lihat kamu. Kamu tahu, kamu itu nyebelin. Hah? Apa gak salah? Lu yang nyebelin. Tiap kali gue ketemu lu pasti gue sial. Lu mandi ke Bank 7 pagi sana, biar kagak bikin orang sial. Oh, kamu ngajak ribut? Kamu pikir aku takut kah? Ayo, gue juga gak takut sama lu. Berarti kamu banci kalau kamu berani lawan aku. Kenapa gitu? Cowok gak boleh kasar sama cewek, tahu kamu? Ya bodo amat, kalau ceweknya modelan kerupuk tempe kayak lu, gak apa-apa gue kasarin juga. Sini kamu kalau berani maju. Agnes melipat lengan baju seragamnya seolah menantang, sementara Kevin memainkan kerah baju seragamnya seolah menantang juga. Apa lu? Mau adu apa lu sama gue, ah? Gue bisa adu apa aja nih. Aku mau kita duel. Duel apa? Lempar pertanyaan seputar mata pelajaran. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu kalah. Mampus. Masalahnya Kevin sangat pandai urusan pelajaran. Saking pandainya ia sering kali remedial dan bolak-balik ke ruang guru untuk menyambut hukumannya karena jarang mengerjakan tugas. Jangan ditiru ya adik-adik. Gak ada kayak gitu. Gak mau kita taruhan. Dosa agama melarang keras untuk taruhan. Kamu takutkan urusan pelajaran karena kamu bodoh? Percuma aja kamu anak pemilik sekolah kalau gak pandai. Sial, nih cewek nantanginnya yang kagak-kagak. Kenapa dia tahu kelemahan gue soal mata pelajaran ya? Jangan-jangan nih cewek punya kekuatan ilmu gaib lagi. Karena Kevin tidak mau dianggap lemah, maka dengan berat hati Kevin menyetujuinya. Yang pertama kali melempar pertanyaan adalah Agnes. Oke, pertanyaan pertama dari aku ya. Gerakan satu benda di mana setiap titik pada benda tersebut mempunyai jarak yang tetap terhadap satu sumbu tertentu merupakan pengertian dari tadi. Kevin jawab yang benar. Dari mana lu tahu nama gue? Dari Agnes berusaha berpikir keras. Masalahnya Kevin tidak memakai name tag dan Agnes mengetahuinya lewat penglihatannya. Oh, gue tahu. Pasti lu diam-diam cari tahu tentang gue kan? Jangan GR kamu. Tadi pagi Pak Satpam sebutin nama kamu dan aku ingat. Kevin hanya ria saja. Agnes merasa lega karena Kevin tidak curiga. Apa jawabannya? Jawabannya dari tadi, bener kan? Salah. Jawabannya gerakan rotasi. Kamu masa nggak tahu sih pertanyaan gampang kayak gitu? Apa kamu nggak pernah belajar? Alah, jangan banyak bacot. Sekarang giliran gue. Jadi 1-0 ya. Kamu kalah sekali. Gak masalah. Sekarang giliran gue. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Ya ampun, gampang banget itu. 10 kali 5 ya 50 menit. Salah, lu bego juga ya rupanya. Jawabannya ya 10 menit lah. Hah? Alasannya apa 10 menit? Tinggal rebus aja semuanya barengan kan, beres kan? Jadi cuma butuh waktu 10 menit buat rebus semua telurnya. Ah, benar juga Lupin. Mengapa Agnes tidak bisa berpikir sejauh itu? Kevin memang licik. Tidak ada logikanya pertanyaan pelajaran kimia dengan jawaban seperti itu. Hantu-hantu itu datang menghampiri Agnes dan tersenyum lirih di hadapannya. Seketika Agnes ketakutan dan buru-buru bersembunyi di belakang tubuh Kevin. Lu kenapa weh anjir? Ngapa sih pegang-pegang tubuh gue yang seksi ini? Kalian mau apa? Jangan ganggu aku. Kalian siapa? Di sini cuma ada gue, woi. Udah gila nih bocah. Itu ada pocong, ada suster ngesot, ada hantu Jepang di depan kita. Aku takut. Maksud lu setan? Hehehe, cewek lu bener-bener gak waras kayaknya ya. Mana ceritanya? Mana? Kevin membuka matanya lebar-lebar, tapi ia tidak bisa melihat apapun. Jangan takut Agnes, kita gak akan jahatin kamu. Justru kita pengen kenal dekat sama kamu.
Namun saat mereka sedang mencoba berkomunikasi baik dengan Agnes, tiba-tiba angin berhembus kencang, aura negatif datang begitu pekat. Aroma busuk menyengat di hidung Agnes, langit berubah mendung hingga banyaknya murid di dalam kelas yang merasa aneh. Bahkan Agnes lupa belum masuk kelas hanya karena menghadapi Kevin yang luar biasa menyebalkan. Kenapa tiba-tiba gelap gulita gini ya? Kevin sendiri merasa bingung dengan cuaca yang tiba-tiba berubah itu. Hantu-hantu dari geng Set Ghost pun menghilang begitu saja. Tiba-tiba hantu sundar bolong itu melayang ke atas udara lalu tertawa cekikikan. Anjay, gue merinding. Lu merinding gak sih? Kevin memperhatikan Agnes yang melongo dengan pandangan ke atas. Wih, lu lihat apaan ke atas langit begitu? Ada cicak? Atau ada delman dari kerajaan lewat? Kamu siapa, mau apa? Rupanya yang selama ini mengganggu tidur nyenyak Agnes adalah arwah jahat itu. Jadilah tumbalku. Enggak. Pergi kamu atau aku usir secara paksa. Silahkan kalau kamu bisa. Yukaki, bantu aku, Yukaki. Teriak Agnes panik. Yukaki seketika datang sambil menelan permen karet. Dengan santainya Yukaki melempar permen karet bekas itu tepat sasaran di wajah sundar bolong itu. Jangan kurang ajar, hantu sialan. Jangan ikut campur. Rasain bekas jigong gue tuh. Mana gue belum sikat gigi selama 1 minggu lagi. Jigong gue udah numpuk, gimana rasanya ya? Sedap kan? Arwah itu mengumpulkan seluruh energinya lalu mendorong kuat Yukaki sampai terpental. Sementara Kevin sedari tadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya, hanya melongo karena tidak bisa melihat apa yang Agnes lihat. Lu ngeliat apaan sih? Perasaan gue kagak ada apa-apa, tapi lu ngobrol sendiri. Kamu bantu aku bisa gak sih? Jangan ngedubel mulu. Bantu apaan? Ya berdoa. Kamu bisa baca Al-Fatihah enggak? Oh, enggak. Hah? Kamu Islam bukan sih? Iya gue bisa, tapi maaf agak gue merinding nih. Kalau ayat kursi bisa enggak? Gelunjak lu ya. Masih mending gue mau baca Al-Fatihah. Ini malah minta suruh baca ayat kursi juga. Emang lu gak bisa? Ya aku kan baru masuk Islam, jadi aku belum begitu lancar untuk itu. Oh, lu baru masuk Islam ya? Yaudah biar gue yang baca doa. Emangnya di sini ada arwah? Iya, ada, dia berada tepat di hadapan kita. Hah? Iya, cepetan baca doa. Karena suasana makin genting, akhirnya Agnes menurut saja. Ia memejamkan matanya seolah sedang ikut berdoa. Tapi tunggu, mengapa Agnes merasa tidak ada kehadiran Kevin? Agnes membuka matanya perlahan dan benar saja Kevin kabur lari terbirit-birit. Ih, nyebelin banget sih. Terus gimana nih, aku takut. Di sana Yukaki sedang bertarung dengan arwah jahat itu. Rupanya arwah itu kuat juga. Namun seketika datanglah laki-laki yang tampaknya terlihat dingin, tapi ia nampak bisa merasakan kehadiran sosok arwah jahat itu. Dimanapun kamu berada, sebaiknya pergi atau aku buat kamu kepanasan, ancam laki-laki itu. Seketika arwah itu menghilang dan langit mulai cerah seperti biasanya. Buru-buru saja Agnes menghampiri pria itu untuk mengucapkan kata terima kasih. Belum sempat Agnes mengucapkan dengan jelas, pria itu sudah melangkah pergi. Sombong banget tuh orang. Udah, aku mending kembali ke kelas. Agnes, tolongin gue, pala gue benjol nih, kepentok pintu. Pergi aja ke UKS gaib sana. Aku kan manusia, tidak punya obat untuk hantu. Kurang ajar lu ya, gak ada terima kasihnya. Udah gue bantuin juga. Tiba-tiba Samsia datang menertawakan Yukaki. Kasihan sekali kamu. Tadi pantatku sakit gara-gara kamu dan sekarang kamu yang kejedot pintu sampai benjol. Hey baby, gue jatuh cinta sama lu buat pertama kalinya nih. Sarang heo. Samsia merasa ilfil jadinya dengan gelagat genit dari Yukaki. Walaupun Yukaki hantu yang tampan dan sama-sama dari Jepang, tapi tetap saja Samsia tidak suka. Hantu sableng, lirihnya lalu pergi menghilang. Miris sekali nasib dari Yukaki yang saat ini sedang mengusap-usap keningnya akibat terbanting keras ke pintu sampai-sampai keningnya benjol. Setelah menghabiskan waktu selama beberapa jam untuk belajar di sekolah, kini saatnya bel pulang berbunyi dan semua murid di kelas berbondong-bondong keluar kelas untuk segera pulang. Ada yang langsung pulang ke rumah, ada pula yang masih nangkring di kantin ataupun warung di sebelah.
Dan ada pula yang sedang nyempil di pojokan sambil isep-isep rokoknya. Mengapa mereka sangat betah di sekolah dan tidak terburu-buru pulang? Tentu saja itu ulah Setkos yang menggoda murid-murid kurang iman agar tidak buru-buru pulang. Hantu-hantu bergeng itu memang usil. Terkadang mereka usil menarik kolor Pak Guru. Kadang-kadang pula menjahili murid-murid di sekolah dengan cara mengikat tali sepatu mereka pada tali sepatu teman-temannya, hingga membuat mereka terjatuh secara bersamaan. Ada yang melihat keberadaan Setkos, ada juga yang cuma sekedar merasakannya. Ada yang terbiasa dengan keberadaan mereka, ada pula yang tidak sanggup sampai keluar sekolah. Tapi yang lebih menjadi misteri, setiap setahun sekali ada saja yang tewas. Entah itu karena bunuh diri atau tiba-tiba menderita penyakit aneh yang tidak masuk dalam logika. Entah sebenarnya ada apa dengan SMA Samudra dan mengapa hantu-hantu konyol itu belum bisa pulang ke alam sesungguhnya. Saat Agnes hendak pulang dan melewati parkiran, Agnes melihat jelas ada Kevin yang sedang anuan. Maksudnya sedang ciuman dengan gadis yang memakai baju seragam yang sama. Agnes tidak mengenalnya, tapi ia juga tidak mau ikut campur. Dasar cowok bandel, umpatnya lalu berlalu pergi. Jarak menuju jalan raya memang cukup melelahkan, karena tidak ada angkutan umum yang boleh masuk ke dalam gang besar menuju SMA Samudra itu. Agnes berjalan sendirian dengan Yokaki di sampingnya. Sebenarnya Agnes ini bukan orang tak mampu. Justru rumahnya mewah dan besar. Hanya saja semenjak ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, Agnes tidak diperbolehkan oleh ibu tirinya untuk membawa mobil mewah. Ibu tirinya tidak jahat, hanya saja tegas dan tidak suka dibantah. Agnes juga tidak pernah disuruh yang bukan-bukan seperti kebanyakan film-film ibu tiri yang kejam. Agnes hanya disuruh menuruti apa yang seharusnya saja oleh ibu tirinya. Alasan Agnes tidak diperbolehkan membawa mobil karena menurut ibu tirinya itu terlalu berlebihan, sebab Agnes baru duduk di bangku SMA. Agnes memang gadis yang selalu dimanja oleh ayahnya. Wajar saja jika ia tidak terbiasa berjalan kaki dari gang sampai jalan raya, walaupun hanya berada beberapa kilometer saja. Itu sebabnya ibu tirinya mengajarinya sebagaimana hidup tidak di atas dasar kekayaan. Jadi perlahan ibu tirinya mengajari Agnes mandiri. Aku malas naik angkutan umum, aku pengen naik taksi, tapi Tante Yesi melarangnya. Udahlah, jangan kebanyakan ngeluh, mending terbang sama gue ayo. Emang bisa? Ya enggak lah, gue cuma bercanda. Agnes memutar bola matanya malas. Padahal ia sudah merasa senang apabila bisa terbang ke atas langit dan buru-buru sampai rumah. Tapi rupanya Yokaki hanya sekedar bercanda. Menyebalkan sekali hantu itu. Tiba-tiba motor berisik yang tadi pagi Agnes dengar mulai mendekat ke arahnya dan benar saja berhenti tepat di hadapannya. Ih, berisik banget sih. Agnes menutup kupingnya rapat-rapat, tidak mau mendengar suara knalpot motor berisik itu. Siapa lagi jika bukan Kevin dan geng Vespanya itu? Sangat meresahkan. Oh, lu ngehina motor kesayangan gue berisik daripada lu naik angkot. Ngapain kamu berhenti di sini sih? Kalau niatnya mau ngehina aku. Ngapain lu bilang? Hei, lu punya utang sama gue. Utang apa? Soal tadi gue yang menang, jadi lu kalah dan lu harus lakuin satu hal yang gue mau. Kamu gila, kita seri. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Kevin menarik kunci motornya lalu turun dari motor, sementara teman-temannya di belakang ikut mematikan mesin motornya, lalu hanya menjadi penonton. Kevin berbisik tepat di hadapan telinga Agnes. Lo tadi lihat gue ciuman kan? Jadi lo harus dihukum. Agnes membulatkan matanya tak percaya bagaimana bisa Kevin mengetahui hal itu. Kamu? Karena lo berbuat tindakan gak sopan, jadi ya harus dihukum. Aku bakal laporin kamu ke kepala sekolah. Silakan kalau lu berani. Lu gak lihat teman-teman gue garang semua, mau dijadiin tumis oncom atau dijadiin bahan enak-enak. Enak-enak itu apa? Ya ampun, polos banget kayak kertas HPS. Udah buruan sekarang ikut gue. Kevin menarik paksa tangan Agnes. Agnes berteriak-teriak pada Yokaki agar Yokaki membantunya. Tapi teman hantunya itu malah menghilang begitu saja. Seperti biasa, Yokaki kan sekarang punya gebetan, jadi ya ia pergi menemui gebetannya. Rupanya Kevin membawa Agnes ke markas. Tapi tunggu, mengapa tempatnya aneh sekali menurut Agnes?
Banyak botol-botol minuman keras yang tidak Agnes ketahui. Agnes pikir itu botol kecap, tapi ia tidak mau bertanya pada Kevin. Takut-takut disebut Nora. Kamu mau apa ajak aku ke sini? Ini tempat apa? Aku mau pulang. Udah diam. Kevin menarik paksa tangan Agnes. Teman-teman Kevin turun dari motor lalu kemudian duduk di tempat yang memang tersedia. Tapi tunggu, dari kelima temannya Kevin ada satu orang yang membuat Agnes bingung. Mengapa pria itu nampak pucat seperti orang sakit? Kamu kalau sakit pulang aja, ngapain ikut nongkrong? Kata Agnes seraya menoleh pada pria itu. Tiba-tiba teman-teman Kevin yang lainnya nampak bingung dengan sikap aneh Agnes. Lu ngomong sama siapa? Tanya Bimo, selaku salah satu teman Kevin. Pertanyaannya Bimo lontarkan seolah mewakili 3 teman Kevin lainnya yang juga ikut penasaran dengan perilaku Agnes. Lo itu sama teman kalian? Agnes menunjuk pada pria yang duduk di pojokan. Lu bisa lihat gue? Sontak saja Agnes tersadar bahwa pria itu bukanlah manusia. Gak jelas, orang gak ada siapa-siapa juga. Buruan ikut gue. Kevin menarik paksa Agnes masuk ke dalam ruangan. Mau apa Kevin itu? Jangan-jangan agak ditekan. Ini susah. Tekanin dikit lagi. Akhirnya beres juga Mas Anggas. Kamu tuh jadi cowok Mas Anggas aja gak bisa sampai harus berdua kayak gini. Ya elah, gue kan gak pernah masang beginian. Biasanya ada asisten khusus kesini, tapi sekarang dia lagi pulang kampung. Agnes memutar bola matanya malas. Rupanya Kevin mengajak Agnes ke dapur untuk memasang gas. Padahal tadinya Agnes sudah berpikir yang bukan-bukan. Ya wajar saja karena Agnes melihat sendiri Kevin berciuman dengan seorang gadis dan pastinya Kevin itu omes. Jadi Agnes harus lebih berhati-hati jika dekat dengan Kevin. Udah kan, kita nggak ada urusan lagi. Kalau gitu anterin aku pulang. What? Balik aja lu sendiri sana. Apa kamu bilang pulang sendiri? Di sini susah nyari angkutan umum tahu. Ya lu naik taksi online lah. Tapi aku uangnya nggak cukup, ayo antar aku pulang. Agnes menarik-narik tangan Kevin, tetapi Kevin tetap menolaknya. Gak ada, gue gak mau antar lu balik, titik. Oke, aku bakal pulang sendiri. Kamu itu cowok nyebelin yang pernah aku kenal. Awas ya, setelah ini kita gak ada urusan. Oke sip, sana, hush pulang. Agnes melangkahkan kaki untuk pergi, namun sedetik kemudian langkahnya terhenti lalu menoleh pada Kevin, membuat Kevin mengernyitkan keningnya seolah bingung. Kamu gak mau bilang makasih gitu? Aku kan udah bantu pasang gas. Enggak. Menyebalkan sekali pria itu. Agnes benar-benar kesal. Baginya ini hari sial sedunia karena bisa-bisanya bertemu dengan pria yang tingkahnya luar biasa tidak waras seperti Kevin. Aku sumpahin malam nanti kamu didatengin kuntilanak, ucap Agnes dalam hati. Terpaksa saja Agnes berjalan kaki padahal perjalanan menuju rumahnya masih jauh. Terutama cuaca saat ini sedang mendung dan Yokaki tidak ada di sampingnya. Yokaki kemana sih, nyebelin banget. Kalau aku jalan sendiri gini kan takut. Akhirnya rintikan hujan itu turun dari atas langit membasahi pucuk kepala Agnes dan buru-buru Agnes mencari tempat untuk berteduh. Yokaki datang dan berdiri di samping Agnes. Yokaki, kamu kemana aja sih? Gue tadi lagi deketin si Samsia. Gue tuh penasaran sama dia dan kenapa namanya Samsia. Mana ada hantu Jepang namanya Samsia. Tapi dia jutek banget, Nes. Gue diusir, dipukulin sama teman segengnya itu. Ada-ada aja kamu. Aku juga kesel sama si beruang itu. Dia malah usir aku pulang sendiri dan sekarang jarak buat sampai rumah kan jauh. Sebentar lagi juga bakalan ada yang nolong lu. Siapa? Gue balik ya. Dadah. Agnes menghentakkan kakinya kesal. Teman hantunya itu memang menjengkelkan. Datang dan pergi sesuka hatinya, kemudian membuat penasaran. Hujan makin deras. Agnes merasa tubuhnya menggigil. Gadis itu memang tidak bisa menahan cuaca dingin, dan seringkali kulitnya menimbulkan warna kemerahan akibat merasa kedinginan. Tiba-tiba mobil BMW putih terpampang jelas berhenti di sudut tempat Agnes berteduh.
Agnes pikir ia berhenti bukan ingin menghampirinya, tapi rupanya seseorang itu berhenti untuk menghampirinya. Pria yang tadi di sekolah dengan perilaku icy itu rupanya yang datang menghampiri Agnes. Sontak Agnes terkejut dan ia kini berdiri di hadapan Agnes. Kamu kok bisa masuk mobil? Perintahnya menarik tangan Agnes. Agnes hanya melongo saja dengan perlakuan pria itu. Apakah pria itu malaikat yang diturunkan ke bumi untuk selalu menolong Agnes? Apa pria itu hanya sekedar singgah tapi tak sungguh? Terserahlah apa namanya. Yang jelas Agnes tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti tersambar petir, bergetar hebat dan merasa deg-degduk ketika sorotan mata pria itu menatap Agnes tajam. Ia memasangkan sabuk pengaman untuk Agnes. Sifatnya benar-benar lembut tapi tidak selembut Sutra. Berbeda dengan Kevin yang sangat menyebalkan dan kasar. Ia fokus menyetir sementara Agnes nampak canggung dan bingung mau mengatakan apa. Nama kamu siapa? Sontak saja mulutnya tiba-tiba bergerak dan menanyakan hal itu. Penting? Ya penting lah, nanti aku bisa panggil nama jadinya. Hamba Allah. Ya aku tahu, maksudku nama kamu, nama yang dikasih ibu bapak kamu. Langit. Nama kamu Langit? Iya. Kamu kenapa bisa kesini? Kebetulan. Bohong, kamu udah nolong aku 2 kali dan itu bukan satu kebetulan. Kebetulan. Getaran aneh yang Agnes rasakan bukan karena Agnes jatuh cinta pada pria itu, tapi karena ia merasa pria itu mempunyai kemampuan yang sama dengannya. Kamu indigo ya? Disinilah Kevin berada di markas, tepatnya keempat teman-temannya tak henti-hentinya menanyakan perihal soal Agnes. Dari mulai siapa sebenarnya Agnes dan ada hubungan apa dengan Kevin. Sampai-sampai ada yang bersedia menampung Agnes apabila Kevin bukanlah kekasihnya. Sebenarnya komunitas Vespa Club yang Kevin bangun itu tidak hanya terdiri dari 5 orang saja, tapi puluhan orang. Dan Kevin hanya mengambil 4 orang saja untuk menemaninya di markas. Sementara yang lainnya mempunyai tempat lain untuk berkumpul. Meskipun begitu, komunitas yang Kevin bangun itu sangatlah bersolidaritas. Mereka akan berkumpul apabila ada hal penting. Gue rasa deh cewek itu siluman deh. Lu tau siluman? Tuding Bobo. Maklum saja mulut Bobo ini lemes sekali, gampang meleset dan tidak bisa terkendali. Kenapa lu bilang dia siluman anjing? Soalnya dia bisa masang gas. Jarang-jarang lo ada cewek bisa masang gas. Gue curiga dia siluman. Kalau siluman kan bisa apa aja, Vin. Gue saranin lu berhati-hati deh. Apaan sih goblok? Siluman apa maksud lu? Pembokat gue aja bisa masang gas. Banyak cewek yang bisa masang gas. Lu aja kudet. Terus semua cewek yang bisa masang gas siluman gitu? Bobo terdiam. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal seolah sedang berpikir jernih. Di mana katak Bobo itu? Apakah masih tertinggal di dalam rahim ibunya? Gak jelas lu babi. Gue curiganya dia indigo karena dia tiba-tiba tadi kayak ngomong sama orang. Padahal semua tahu gak ada siapa-siapa. Mana gue tahu lah, tapi ngomong-ngomong soal itu, dia emang gak jelas sih. Di sekolah aja dia ngomong sendiri kayak lagi ngomong sama orang. Terus tiba-tiba cuaca mendung gitu kan. Dia nyuruh gue berdoa tapi gue tinggalin. Gue pikir pas balik sekolah dia udah mati, taunya masih hidup. Gue rasa dia gak waras deh. Bobo menggebrak meja cukup keras, membuat yang lainnya melohok terkejut. Berarti bener dia itu siluman indigo. Ical yang sudah kepalang kesal, ia menarik Bobo paksa menuju kamar mandi. Anjir lu mau apain gue, Cal? Demi si Dora kawin sama Tok Dalang, gue gak mau dilecehin. Gue masih normal, Cal. Ical tidak memperdulikan teriakan-teriakan tak jelas dari mulut Bobo. Yang terpenting ia harus berhasil membawa Bobo masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mendorong Bobo masuk ke dalamnya, Ical buru-buru menguncinya dari luar. Lu diam di situ dulu. Kalau gabut cemilin aja gayung sama ember. Kejam sekali Ical itu, tapi baguslah Bobo dikurung, setidaknya tidak menambah pusing orang-orang di sekelilingnya. Bobo terus meraung-raung semacam pasien RSJ yang belum diberi obat penenang. Ia terus berteriak bersumpah serapah tidak jelas. Gue sumpahin lu ketemu Dora, Cal. Gue sumpahin lu dikutuk jadi tai sama emaknya maling kundang.
Pria itu memang hanya meresahkan komunitas saja. Bagaimana mungkin Kevin bisa memilihnya sebagai wakil ketua, sementara otaknya saja tidak bisa bekerja? Gue bingung, Vin. Kenapa lu milih si Bobo jadi wakil ketua lu? Pertanyaan Bimo seolah mewakili teman-temannya dan mewakili kalian juga kan? Karena dia bisa paham situasi. Biar kata goblok, tapi dia rajin dan otaknya bekerja kalau lagi situasi genting. Rio dan juga Bimo mengangguk paham. Memang benar seperti itu adanya. Tidak mungkin Kevin asal memilih wakil. Aman, si Bobo udah gue kunci di kamar mandi. Mari kita lanjutkan obrolan kita hari ini, sahabat, kata Ical yang kembali ke tempat semula. Lalu kelima pria tampan itu melanjutkan kembali obrolannya tentang Agnes. Kemungkinan telinga Agnes akan merasa kepanasan karena menjadi bahan gibahan Kevin dan kawan-kawannya. Agnes masih penasaran dengan Langit. Ia merasa bahwa Langit memiliki kemampuan yang sama dengannya. Wih, mikirin apa? Yukaki tiba-tiba datang dan duduk di samping Agnes. Langit, sebenarnya dia siapa sih? Sejak lahir lu udah terlahir sebagai Indigo, tapi kenapa sampai saat ini lu belum paham dengan jati diri lu sendiri? Apa yang lu rasain ketika dekat Langit? Gemetar, jantungku seolah mau copot, badanku panas dingin, dan aku seperti melihat Langit bukanlah orang sembarangan. Harusnya lu paham kalau dia itu punya hal yang serupa sama lu. Coba lu pikirin baik-baik, bagaimana mungkin dia bisa ngalahin Sundar Bolong di sekolah hanya dengan ancaman. Terus dia juga bisa tahu alamat rumah lu. Padahal kan lu nggak sebutin di mana, tapi dia bisa antarin lu sampai sini. Iya juga ya. Kenapa aku bodoh banget? Pintu kamar Agnes beberapa kali diketuk. Ia tahu itu pasti adik tirinya yang menyebalkan. Kak Agnes, buka dong, gue mau download lagu dangdut terbaru nih. Butuh hotspot nih, lupa isi kuota. Ya begitulah adik tiri Agnes, hampir setiap hari meminta hotspot. Namanya Friska, masih duduk di bangku SMP kelas 2. Tapi bahasanya gaul habis. Agnes saja kalah gaulnya. Maklum Agnes kan memang tidak punya teman sejak TK, jadi tidak pandai bergaul. Temannya ya cukup Yukaki seorang saja. Walaupun hantu, setidaknya Yukaki tulus berteman dengan Agnes. Agnes terpaksa membukakan pintu karena jika tidak tentu saja gendang telinganya akan pecah akibat suara tua dari Friska yang menggema. Friska tersenyum aja menunjukkan deretan giginya yang putih bersih dan rata. Beli dong kuotanya, kamu tuh minta hotspot terus sama aku. Ih, gue baru beli tas branded terbaru, Kak. Tas terus otakmu itu, sementara aku ke sekolah aja naik angkutan umum. Mamamu pilih kasih. Gue beli pakai duit gue sendiri, nabung gue selama 2 bulan. Mama tuh emang nyebelin, ngasih duit jajan aja ke gue pas-pasan. Tapi Kak, percaya deh, Mama kayak gitu karena sayang sama kita. Buktinya semenjak diajarin mandiri, gue jadi nabung terus dan rasanya puas banget kalau beli barang hasil tabungan sendiri. Apa yang dikatakan Friska benar adanya. Tidak mungkin seorang ibu sengaja membuat anaknya menderita. Tidak. Mona bukanlah wanita yang sejahat itu. Ia akan mengajari anak-anaknya agar mandiri dan terbiasa tidak meminta seenaknya pada orang tuanya. Agnes menyalakan hotspotnya untuk Friska. Seperti biasa, Friska meminta hotspot hanya untuk mendownload lagu dangdut kesukaannya. Cita-citanya memang menjadi penyanyi dangdut. Selain tubuhnya yang seksi dan montok, Friska juga mempunyai suara yang luar biasa. Ya, suaranya memang luar biasa. Maksudnya luar biasa hancur. Friska, berhenti, sumpah suara kamu itu mirip radio rusak, tahu gak? Yukaki sih malah ikut-ikutan saja joget, tidak peduli suara Friska yang luar biasa hancur itu. Wajar saja Yukaki menikmati suara hancur Friska. Yukaki kan menyukai Friska sejak Friska hadir sebagai adik tiri Agnes. Ingin rasanya Agnes ke Bikini Bottom menjadi sahabat SpongeBob. Setidaknya itu lebih menyenangkan daripada menjadi sahabat hantu yang tidak waras seperti Yukaki. Pagi-pagi sekali warga negara Indonesia diresahkan oleh berita tentang demo DPR. Itu membuat Kevin kesal saja jadinya. Ia terpaksa ikut menonton di depan TV bersama Zozo selaku papa kandungnya. Ini hari Minggu, Kevin terbiasa bangun pagi di hari Minggu.
tapi selalu bangun siang di waktu sekolah. Aneh bukan? Ya begitulah Kevin, biarpun aneh tapi sangat tampan. Pak ganti apa? Bosen Kevin demo terus? Kamu tuh harusnya ikut demo, Vin. Oh enggak. Yang ada nih muka Kevin disorot sama ciwi-ciwi terus divirali dengan caption almet biru, almet merah, almet kuning. Di Instagram itu beda Pak sama di TV. Kalau di TV isinya berita real tentang demo. Kalau di IG mah semuanya sibuk sama cogan. Apa yang dikatakan Kevin benar adanya kan? Memang sekarang ini sedang ramai memperbincangkan mahasiswa yang memakai berbagai macam warna alma mater. Kata autor lu ya. Lah kamu kan masih SMA. Ya tidak mungkin juga disebut-sebut cogan almet. Ya kan bisa aja cogan SMA Samudra bisa jebol Instagram Kevin nanti. Lu harusnya kamu seneng dong Vin kalau terkenal. Kevin maunya terkenal karena karya Pak. Lagian kebanyakan follower bikin pusing aja. Tiap hari DM-an jebol sama cewek-cewek cakep. Itu mah udah biasa buat Kevin. Ya Kevin memang tampan. Dia memiliki akun Instagram dengan jumlah yang lumayan, sekitar 500 ribuan. Lumayan, apalagi jika Kevin menjadi artis terkenal, mungkin akunnya sudah jebol miliaran penggemar. Orang ganteng memang diwajibkan untuk sombong agar terlihat normal. Pak, Langit berangkat dulu ya. Langit mencium punggung telapak tangan Zozo lalu kemudian pamit pergi. Lu mau kemana pagi-pagi amat? Ada urusan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin memutar bola matanya malas. Ia paling kesal jika melihat kakak tirinya berada di rumah. Itu sebabnya kadang-kadang Kevin tidak pulang ke rumah. Langit adalah kakak tiri Kevin. Zozo menikah dengan Ella saat mamanya Kevin sudah tiada beberapa bulan lalu. Semenjak Zozo menikah lagi, Kevin jadi jarang sekali ada di rumah. Waktunya ia habiskan untuk teman-teman dan komunitasnya. Bagi Kevin, langit itu cenderung aneh dan sangat dingin. Terutama Kevin tidak suka dengan keluarga jelata yang berhasil naik pangkat karena menikah dengan papahnya. Kevin menganggap bahwa Ella selaku mama tirinya hanya memanfaatkan papahnya yang kaya raya itu. Sebabnya Kevin sangat membenci mama tiri sekaligus kakak tirinya itu. Lihat kakak kamu Langit, dia biarpun tahu papa tirinya kaya raya, tapi dia masih mau bekerja. Dia juga tidak pernah mau minta uang papa sepeser pun. Bodoh amat lah. Males bahas orang belagu Pak. Udah kismin belagu pula. Papa juga ngapain sih kasih mobil ke dia? Itu hadiah karena dia selalu membanggakan mamanya. Lebay. Karena tidak ingin mendengar pujian-pujian berikutnya dari papanya untuk kakak tirinya, maka Kevin memilih pergi saja ke kamar untuk bermain PS. Di dalam kamar, Kevin tiba-tiba teringat dengan Agnes. Apa ye? Tuh cewek punya kelainan. Iseng-iseng Kevin mencari tahu artikel tentang gadis indigo di internet. Tapi yang Kevin ketik bukanlah ciri-ciri gadis indigo, melainkan ciri-ciri Roy Kiyoshi. Mang bodoh banget tuh Kevin. Ya elah, gue juga tahu ciri-ciri Roy Kiyoshi, ngapa jadi kayak gini sih? Ciri-ciri Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi adalah manusia. Roy Kiyoshi mempunyai hidung, mata, telinga, mulut, dan indera lain yang sama dengan manusia normal lainnya. Apa-apaan Kevin ini? Jelas-jelas anak TK juga tahu bahwa Roy Kiyoshi adalah manusia. Kocak ini autor. Salah nih gue pikir si Agnes sejenis Roy Kiyoshi. Oke, ulang. Ciri-ciri indigo: cenderung lebih pendiam, lebih dewasa, tidak banyak bicara, bertingkah aneh, jarang mempunyai teman. Nah, ini baru bener Thor. Kevin berpikir sejenak. Gue rasa si Agnes bukan indigo deh. Dia kan cewek banyak bacot terus ribet. Gak mungkin kayaknya dah. Ya memang Agnes seperti itu apabila dengan pria seperti Kevin. Jika dengan yang lainnya ia cenderung pendiam dan tidak suka banyak bicara. Sikapnya tergantung orang di sekelilingnya. Kalau modelan seperti Kevin mah memang harus sesekali dilawan. Toh tidak semua gadis indigo benar-benar pendiam. Fix, dia bukan indigo nih. Tidak ada kebahagiaan selain berduaan dengan gebetan. Seperti Yokaki saat ini sedang berduaan dengan Samsia sambil nyambil daging mentah hasil buruan. Namanya juga arwah. Mustahil apabila main ke bioskop sambil nyemil popcorn.
Kenapa nama lu Samsia sih? Mana ada di Jepang namanya Samsia? Kenapa kamu selalu mempertanyakan hal yang tidak penting sih? Siapapun namaku kan yang terpenting aku ini cantik. Ya gue tahu itu, tapi ini masih jadi misteri tentang nama lu. Kenapa sebenarnya? Aku lupa nama asliku, lalu teman-teman segengku menamaiku. Kenapa lu bisa gabung sama teman-teman gila lu itu? Mereka memang gila, tapi semenjak bersama mereka aku bahagia. Kenapa bisa terbentuk geng Set Ghost? Mereka itu hantu-hantu yang menyedihkan, yang membutuhkan bantuan. Kalau aku sih udah lama mati dan memang sekolahan itu sudah menjadi tempatku sebelum dijadikan sekolah. Tetapi aku kasihan pada teman-temanku yang lainnya yang dibunuh secara berurutan oleh seseorang yang sama dan dikuburkan secara tidak layak. Aku tidak mengerti apa tujuan orang jahat itu. Temanmu pasti bisa membantu kami, tapi Agnes gak pengen tahu urusan kalian. Bahkan buat bahas kalian aja rasanya ia masih ketakutan. Aku mengerti semua itu membutuhkan waktu. Kami akan kembali ke alam kami apabila orang jahat itu berhenti atas tindakannya. Maksudnya gimana sayang? Apa kamu bilang? Sayang, aku jijik, jangan panggil seperti itu. Samsia segera pergi menghilang dari hadapan Yukaki. Junet, hobi lu ngabuk mulu kayak pemain film Jodoh Wasiat Bapak.